ya. Nah, kita lihat bagaimana kadang-kadang kita butuh lakukan itu. Atau yang ketiga, satu kompak hafruta membina satu kompak hafruta, ya. Nah, ini proses pemuritan itu bisa beberapa variasi. Nah, kita lihat poin keempat. Proses pemuritan atau bina, ya. Kolose 1 ayat 28 dan 29. Kita baca dulu yuk ayatnya yuk. Silakan kita slide berikutnya. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati, tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga, sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Kita kembali ke slide sebelumnya. Nah, jadi di dalam proses pemuritan, kita selalu mengarahkan murid Kristus yang dibina untuk memberitakan Kristus sebagai Tuhan dan Guru kita. Ini penting, orang yang kita layani yang di dalam proses pemuritan selalu bawa orang kepada Kristus sebagai Tuhan, ya, dan Guru mereka, bukan diri saya, bukan membawa mereka melihat ke saya. Kita harus memberitakan Yesus Tuhan dan Juru Selamat, penguasa tunggal dalam hidup mereka. Sudah belum mereka menghidupi itu? Kita perlu menolong orang, SPK-in orang itu benar-benar mengalami Tuhan. Mengalami Yesus sebagai penguasa tunggal di dalam hidup mereka. Tuhan di dalam hidup mereka. Dan hidup mereka benar-benar semakin serupa Kristus. Kita perlu menasihati mereka dengan prinsip skor. Ya, apa sih tegurannya? Bukan cuma sampai, di dalam kompak itu, di dalam pemuritan itu, kamu dapat berkat apa? Oh, saya sangat terberkati, saya perlu ya membangun keluarga rohani dan keluarga jasmani. Bagus, bukan sampai saya situ. Ada juga teguran apa yang Tuhan tegur. Saya tertegur nih dosa saya apa. Saya tertegur nih saya masih gagal di dalam hal apa. Saya tertegur nih saya punya banyak tantangan persoalan yang saya selalu lari menghindari masalah. Saya perlu mengakui. Saya perlu ada rencana perbaikan. Jadi nggak cukup sampai di situ. Kita perlu, saya mesti memperbaiki dalam hal apa. Saya harus membuat komitmen apa. Hari ini saya harus ada rencana apa. Ada eksekusi rencana harian yang dibuat. Contohnya, hari ini saya mulai deh mau ajakin dan mendoakan istri. Nah, itu jelas. Udah dilakukan apa belum? Nah, rencana itu rencana harian. Ya, jadi kita saling menasihati, saling mengingatkan. Kalau seandainya teman kompak kita itu tidak, seandainya, bahasa sharing dapat berkat apa? Ya dapat berkat aja pokoknya. Saya mesti berubah, tiap hari ngomongnya hal yang sama. Ya kita perlu nasihati, supaya dia bertumbuh. Ya, dengan pertanyaan skor ini menolong kita ya. Nah, yang ketiga apa? Mengajar dengan hikmat agar murid taat melakukannya. Kita perlu saling mengajar dengan hikmat Roh Kudus, supaya setiap kita taat melakukan kebenaran yang sudah kita komitmenkan. Taat di dalam apa yang sudah kita rencanakan. Taat di dalam mempraktekkan perubahan secara konsisten. Dan yang keempat, mengarahkan ya, bina ya. Mengarahkan murid dengan teladan hidup untuk serupa Kristus. Jadi mengarahkan ya, supaya mereka hidupnya itu menjadi teladan. Supaya hidupnya mereka menjadi teladan bagi yang lain. Supaya mereka meneladani Kristus Yesus. Supaya hidup makin serupa kepada Kristus. Harus diarahkan direksinya. Kalau seandainya arahnya itu salah, langsung putar balik. Ya, jangan berhenti. Ya, nah kita masuk ke poin yang terakhir, yang kelima. Peranan murid Kristus. Apa peranan murid Kristus? Nah, ini yang sedang kita lakukan, 3B. Ya, yaitu berjalan bersama Kristus setiap hari di dalam kehadirannya. Kita perlu sebagai seorang murid, ya, kita tiap hari perlu koram deo. Tiap hari kita perlu berjumpa dengan Sang Sumber. Kalau kita nggak berjumpa dengan Sang Sumber, kita nggak berjumpa dengan Kristus, bagaimana kita bisa membagikan kasih Kristus? Mustahil. Jadi tiap hari untuk namanya berjalan bersama Kristus sebagai murid Kristus, saya tiap hari perlu koram deo. Saya tiap hari perlu berjumpa dengan Tuhan. Saya tiap hari perlu mendapat pencerahan apa yang Tuhan mau tegur saya dan perbaiki dalam diri saya. Tiap hari saya perlu memiliki waktu pribadi bersama Tuhan. Saya tiap hari perlu berjumpa dengan Tuhan. Itu penting.
Ya, kita baca dulu di dalam Matius 11, 28, 2 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Yang kita mau pikul adalah kita datang ke Kristus. Ya, terus yang memberi kita kelegaan itu Kristus, bukan pembina kita, bukan pembicara, bukan teman kompak. Nanti kita kecewa kalau kita terus datangnya ke tempat kompak. Datang kepada Tuhan, pikul kuk yang Tuhan pasang. Belajar daripada Tuhan Yesus, bukan belajar kemudian kita hanya belajar kepada sesama mata kita tertuju kepada pemurid pembina manusia. Jangan, kita memang tertuju, goalnya kita terus tertuju ke Kristus. Kita belajar dari Kristus, melalui pembina yang menjadikan kita, pembina menolong kita. Nah, kita akan hati kita coba cek, makin kita kompak, kita makin korandeo, kita makin lembutnya hati kita, atau makin keras, makin emosi, makin ego, makin rendah hatinya, terus makin tenang nggak ikut di dalam Tuhan. Nah, orang yang tinggal di dalam hadirat Tuhan akan mengalami beban hidupnya makin ringan. Masalah tetap ada, tetapi cara kita pandang, cara kita menyelesaikan, cara kita menghadapinya itu makin ringan karena tidak sendirian. Pikul bersama Kristus. Kita kembali ke slide sebelumnya. Nah, kita perlu berjalan di dalam bersama Kristus. Yang kedua, belajar dari Kristus. Melalui apa? Melalui firman. Bersama-sama dengan komunitas tubuh Kristus. Lewat kompak, lewat hafruta ini, lewat pemuritan ini, kita belajar semakin serupa Kristus. Dan yang terakhir apa? Berubah serupa Kristus. Ada pembaharuan hidup dan kematian terhadap ego. Semakin kita bisa rendah hati, semakin kita bisa melayani. Yuk kita baca firman-Nya ya. Terakhir 2 Korintus 4 ayat 10-11. Saya akan bacakan. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Kristus Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Kristus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Bawa kematian Kristus, maka kita akan kehidupan Yesus itu nyata dalam diri kita. Kita akan serupa dengan Kristus saat kita mengalami kematian di dalam ego kita. Saat kita menghadapi persoalan tekanan, kita boleh tetap orang dia. Kita bisa tetap tidak meninggalkan kompak. Kita bisa tetap memikul salib bersama Kristus. Maka kita akan semakin serupa Kristus. Mari kita pejamkan mata sejenak. Kita merenungkan firman yang sudah kita baca bersama. Begitulah teman-teman, kita sebagai pengikut Kristus berarti kita harus mempelajari. Kita itu sebagai murid. Kita murid, Tuhanlah yang menjadi guru kita. Nah, kalau kita murid, kita harus taat. Kita harus belajar kan, harus membaca, mengerti, memahami, dan ujian. Kenapa ujian? Karena untuk mengetahui semurni apakah kita mengikut Kristus. Jadi ujian-ujian itu datang dari permasalahan kita. Kita diizinkan Tuhan mengalami masalah, mengalami problem-problem hidup kita untuk menguji apakah kita murni mengikut Tuhan atau enggak. Saat ada masalah di dalam hidup kita, nanti kita bergantung apa enggak kepada Tuhan, atau kita mengandalkan pikiran dan kekuatan kita. Kalau kita masih mengandalkan kekuatan kita, masih mengandalkan pikiran kita, mengandalkan uang kita, mengandalkan saudara kita, mengandalkan pengalaman kita, itu bukan pengikut Kristus. Kalau dia pengikut Kristus, berarti dia mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya.
sehingga pikiran kita selalu terpaut kepada Kristus. Tuhan, tolong aku dalam keadaan masalah ini, aku tidak kuat Tuhan, aku tidak mampu menjalaninya, tolong aku Tuhan. Sehingga saat kita berbicara kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan tidak bimbang, Tuhan akan turun tangan, Tuhan akan memberikan pertolongannya, sehingga kita pun mengalami saat ada masalah kita tidak terlalu stres. Walaupun masalah itu masih ada, tapi kita tidak terlalu terbebani. Karena apa? Tuhan beserta kita. Ada kekuatan baru yang diberikan Tuhan pada kita. Kita tetap semangat menjalaninya walaupun kelihatannya itu berat. Kelihatannya memang dan faktanya memang berat masalah itu. Tapi ada kekuatan baru, semangat yang baru. Ada spiritual, ada spirit di dalam hati kita untuk menjalaninya. Ini pasti akan selesai. Di sini pasti ada sesuatu yang diajarkan Tuhan. Di sini pasti ada proses yang dibuat Tuhan untuk saya, untuk memurnikan karakterku gitu. Jadi ada sesuatu yang sengaja masalah itu diizinkan untuk kita untuk melihat apakah kita benar-benar mengandalkan Tuhan, dan ada di situ biasanya proses pemurnian karakter kita. Mungkin karakter kita tadinya sombong, ya. Kita dengan ada masalah itu kita jadi merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita semakin mengerti, oh kemarin itu rupanya aku sombong gitu kan. Kita disadarkan dari masalah itu. Kita disadarkan sehingga dengan kita sadar kita bertobat, ya kan? Dengan kita bertobat sehingga kita semakin merendahkan hati. Kita jadi mengurangi kesombongan kita. Kita jadi sadar itu enggak perlu, itu enggak boleh ada sombong di dalam diri kita. Sehingga dengan adanya masalah tadi kita dibentuk menjadi mempunyai karakter Kristus, karakter yang rendah hati, karakter yang baik, yang tidak boleh sembarangan untuk sombong, menyombongkan apa yang kita tahu. Kita menjadi punya karakter yang tadinya kita mungkin mengagung-agungkan kepemilikan kita, mengagung-agungkan kebolehan kita, mengagung-agungkan apa yang kita miliki, apa yang kita peroleh. Itu jadi kita berubah, kita tidak sombong lagi, tidak boleh menyombongkan apa yang kita terima, apa yang kita peroleh, karena itu semua milik Tuhan. Sehingga dengan paradigma kita yang berubah tadi, kita dimurnikan oleh Tuhan. Nah, itulah sebagai murid. Nah, sekarang kita menjadi murid, kalau kita sudah mengalami masalah itu, biasanya kita udah bisa menjadi saksi-saksi Kristus, karena kita udah mengalami. Saat kita mengalami, sehingga kita udah berani menyaksikan itu kepada orang lain. Kita bisa dengan tekun untuk menceritakan itu kepada orang lain, sehingga orang lain juga akan mendengar apa yang kita lakukan, apa yang kita alami tadi, sehingga orang percaya karena kita udah mengalami. Kita nggak mengarang-arang lagi. Jadi kita bukan seperti orang buta lagi. Kalau orang buta kan nggak melihat, katanya kan, karena dia nggak melihat. Tapi karena kita udah mengalami langsung, kita langsung menceritakan sedetil mungkin. Kita akan memberikan pengertian atau proses yang kita alami itu benar-benar meyakinkan orang kalau kita sudah mengalami. Itulah arti sebuah murid. Jadi murid itu harus benar-benar belajar, benar-benar mau menerima, terus dan tetap ada di jalur Tuhan. Mari kita sebagai murid yang taat, murid yang berkemenangan di dalam Tuhan. Hanya itu dulu teman-teman, nanti kita sambung lagi.